Halo pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan kali ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari informasi kebakaran hebat yang melanda pemukiman padat penduduk di Muara Kapuk Penjaringan, Jakarta Utara. Ribuan warga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi. Sebanyak 500 bangunan hangus terbakar dan menyebabkan 3.200 jiwa dari 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Warga memenuhi tenda yang didirikan oleh Pemprov Jakarta, BPBD hingga Kementerian Sosial. Di tengah keterbatasan di posko pengungsian, warga mengeluhkan kurangnya air bersih hingga pakaian. Warga berharap pemerintah segera menyediakan fasilitas air bersih dan toilet di sekitar posko pengungsian. Warga juga mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk membangun rumah mereka yang hangus terbakar. Ya, pemirsa, kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran besar yang melanda kawasan padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Dugaan sementara kebakaran karena korsleting listrik dan kompor yang menyala. Petugas kepolisian Polres Jakarta Utara tadi malam mendatangi ke lokasi kebakaran yang menghanguskan 500 rumah di Kampung Rawa Indah, Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Polisi pun masih mendalami keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian terkait penyebab kebakaran yang masih belum bisa dipastikan. Akibat kebakaran ini, sebanyak 800 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Polisi juga akan melakukan gelar olah tempat kejadian perkara dalam waktu dekat dan memastikan penyebab kebakaran. Makan ini dari kurban. Sudah ditanya begitu, kalau pas kita juga masih mendalami keterangan saksi-saksi karena ada beberapa saksi yang mengatakan berbeda ya, karena api ini diketahui sudah berada di lantai 2. Ada yang mengatakan dari korsleting listrik, kemudian ada yang dari kompor yang ditinggal masa. Nah, ini akan kita pastikan, kita akan mendatangkan dari Puslapor Mabes Polri yang rencananya mungkin besok atau lusa akan datang untuk melakukan olah TKP di lokasi awal mula terjadinya api. Berarti itu dari lantai 2 penegasan aja kontrakan atau gimana Pak Kapolres? Nah, ini rumah penghuni, rumah hunian, rumah tinggal. Ya, jadi warga mengetahuinya karena itu bertepatan dengan sholat. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita terhubung dengan rekan kami Amrina Rida langsung dari Kapuk Muara Penjaringan. Pemirsa, selamat pagi rekan Amrina, bagaimanakah suasana terkini pasca kebakaran di Kapuk Muara? Ya, Pram dan juga pemirsa, ini kami berada di pengungsian ataupun juga pengungsian yang digunakan oleh warga terdampak dari korban kebakaran di Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta Utara. Dan ini adalah situasi terkini di sejumlah tenda-tenda yang didirikan oleh sejumlah stakeholder, baik itu dari BPBD, Dinas Sosial, lalu juga dari Basnas, yang memang secara total ada 13 tenda. Dan kalau misalnya kita melihat ini sekarang memang sedang ada kunjungan begitu ya, langsung dari Wali Kota Jakarta Utara, yakni Pak Hendra Hidayat, yang sedang meninjau dan juga melihat bagaimana situasi dari warga secara langsung. Dan Pram dan juga pemirsa, ini kalau misalnya kita melihat begitu ya, memang pada saat ini dari Wali Kota sedang memberikan sedikit peninjauan dari situasi tenda di sini, yang mana meninjau apa saja kekurangan dari fasilitas, lalu juga apa saja kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh warga. Kalau misalnya kita melihat memang di dalam tenda ini situasinya seperti ini sekarang, bahwa warga tidur beralaskan alas ataupun juga terpal yang memang cukup tipis, dengan total ini dalam satu tenda kurang lebih terdapat ada
100 dari warga yang dalam satu tenda ini mereka tidur ataupun juga mereka istirahat sementara dan juga melakukan aktivitas. Di tenda inilah juga dari masyarakat ataupun juga dari warga korban dan juga warga terdampak ini mereka melakukan aktivitas-aktivitas baik itu makan ataupun juga beristirahat. Dan kalau misalnya kami mendengarkan informasi dari warga terdampak di sini, ada sejumlah kebutuhan-kebutuhan dari warga yang memang sebenarnya sudah terpenuhi. Pram dan juga pemirsa, di antaranya adalah untuk makanan ini sudah terpenuhi, lalu juga untuk air minum ini juga sudah terpenuhi, lalu juga sejumlah kebutuhan-kebutuhan berupa selimut ini sudah terpenuhi. Namun memang terdapat sejumlah kebutuhan yang dikira hingga saat ini belum bisa mencukupi 100% dari warga yang mengungsi di sini. Ada kurang lebih 2.000 warga dan sekiranya ada 2.000 warga yang mengungsi di sini. Pram dan juga pemirsa, kalau misalnya kami mendengarkan juga bahwa untuk sejumlah kebutuhan yang kurang ini adalah kebutuhan bagi anak-anak. Nah, Pram juga pemirsa, kita nanti akan coba untuk berbincang dengan Wali Kota Hendra Hidayat, Wali Kota Jakarta Utara, yang sekarang sedang meninjau secara langsung bagaimana situasi di dalam tenda, yang mana kita melihat bahwa sepertinya memang dari warga di sini sudah 3 hari sejak hari Jumat hingga hari Minggu ini mereka harus mengungsi di tenda ini, dan secara total memang terdapat 13 tenda yang didirikan oleh sejumlah stakeholder, baik itu dari BPBD, lalu juga Basnas, Dinas Sosial, dan juga dari stakeholder lainnya. Pram dan juga pemirsa, kalau kami juga mendapatkan informasi dan kami tadi juga sempat melihat begitu ya, bahwa sebenarnya kalau untuk kecukupan makanan dari warga ini menyampaikan bahwa makanan sudah terpenuhi terus hampir 3 kali sehari ini sudah terpenuhi. Lalu juga untuk kebutuhan berupa obat-obatan ini kami tadi melihat juga sudah terdapat sejumlah sukarelawan ataupun juga relawan-relawan yang datang kemari untuk memberikan kebutuhan berupa obat-obatan ataupun juga kebutuhan lain bagi para warga. Pram dan juga pemirsa, ini kita akan mencoba untuk berbincang dengan Pak Hendra Hidayat, Pak Wali Kota, terkait dengan peninjauan yang dilakukan pada hari ini. Ini memang situasinya seperti ini, dan tentunya dari Pak izin berbincang sebentar dengan tim iNews, Pak. Oke, Pak Hendra, mungkin bisa dijelaskan dari peninjauan yang sudah dilakukan hari ini, bagaimana kalau dari Pak Wali Kota melihat situasi pengungsian di sini, Pak? Ya, alhamdulillah secara umum kondisi di sini aman dan terkendali, semuanya kondusif. Semua kebutuhan dasar saudara-saudara kita yang terkena dampak itu insya Allah semuanya sudah terpenuhi, baik itu air bersih, posko kesehatan, tenda pengungsian, termasuk juga layanan administrasi, baik itu kependudukan, BPJS, KJP. Kami tetap berupaya untuk memenuhi itu semua, terutama untuk anak-anak kita yang KJP-nya atau BPJS-nya itu hilang atau terbakar. Di sini kami ada posko pengaduan supaya nanti keluarga orang tua bisa segera lapor ke posko tersebut untuk kemudian kita tindak lanjuti untuk penggantian kartunya. Jadi bagaimanapun kami akan terus berusaha memenuhi kebutuhan dasar saudara-saudara kita, terutama ini untuk soal kesehatan dan pendidikan keluarga kita ini. Mungkin sedikit lalu terkait dengan rumah-rumah warga yang terdampak itu nanti bagaimana Pak untuk lanjutannya rumah-rumah warga yang sekarang hangus begitu Pak? Ya, saat ini kita konsentrasi dulu untuk memenuhi kebutuhan dasar semua saudara-saudara kita ini. Jadi nanti bagaimanapun kita akan bicarakan lebih lanjut. Yang pasti teman-teman saudara-saudara kita yang ada di tenda-tenda pengungsian ini harus mendapatkan haknya untuk tetap hidup dengan baik, ya. Ada sedikit komunikasi dengan pemerintah provinsi, kalau nggak pemerintah pusat nggak sih Pak terkait dengan kebakaran ini Pak? Ya, tentunya ya. Pak Gubernur telah memerintahkan kami, pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dan seluruh stakeholder terkait untuk segera melakukan penanganan pasca kebakaran. Kalau kebakaran pada saat kejadian hari hanya itu dari Damkar, kemudian PMI, Basnas, Bazis dan lain sebagainya, termasuk Dinas Sosial, BPBD, itu bahu-membahu sampai dengan
hari ini juga mungkin teman-teman dari media juga bisa lihat bahwa alhamdulillah semuanya dicukupi dan dipenuhi. Terima kasih ya. Oke, baik, terima kasih Pak Hendra atas waktunya. Terima kasih Pak. Bapak Ya. Ibu terima kasih. Ya, Pram dan juga pemirsa, tadi adalah sedikit komunikasi yang kami lakukan dengan Hendra Hidayat yang merupakan Wali Kota Jakarta Utara. Dan di sini juga terdapat sejumlah warga yang mungkin bisa kita mintai pendapat sedikit mungkin kepada Ibu, dengan siapa Bu namanya Bu? Tuti. Ibu Tuti. Ini kalau Ibu Tuti sudah mengungsikan sejak hari Jumat, kalau boleh tahu ya. Ini situasi di pengungsian saat ini seperti apa Bu? Kalau menurut Ibu apa yang perlu diperbaiki dan apa saja yang Ibu butuhkan? Alat-alat mandi, MCK, toilet, soalnya selama ini kita numpang di warga terdekat. Jadi itu pun kalau pagi suka antri. Ibu, kalau kami tadi kan tim Ayu sempat berbincang dengan sejumlah warga, memang yang dibutuhkan itu toilet ataupun juga akses air. Ini apa yang membuat kesulitan? Apakah karena jumlahnya yang terlalu sedikit atau akses airnya yang kadang macet atau gimana Bu? Airnya sedikit, toiletnya sedikit, sedangkan yang ngungsi di sini kan yang tidur di tenda banyak. Jadi kalau pagi itu udah pada bangun tuh antri. Mestinya tuh pagi-pagi sekali orang belum pada bangun, kita ke toilet. Ya namanya orang kan kadang siang rame. Nah, Ibu sedikit kalau sedikit terkait dengan rumah Ibu di RT 17, ini sekarang situasinya seperti apa Bu? Ibu sempat mengecek atau tidak? Udah ngecek, ya harus mulai awal lagi, mulai dari nol lagi, bangun ulang. Oke, siap. Terima kasih Ibu Tuti atas waktunya. Selamat melanjutkan aktivitas. Ya, Pram dan juga pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana penjelasan dari Wali Kota Jakarta Utara dan juga warga bahwa sekarang memang yang dibutuhkan adalah akses air bersih. Tentunya kita nantikan bersama bagaimana kelanjutan dari pihak pemerintah provinsi ataupun juga pemerintah kota terkait dengan pengungsi yang sekarang memang sedang mengungsi di area ini. Sementara demikian, Pram kembali ke Anda. Ya, Amrina Rida melaporkan langsung dari Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya sekitar 500 rumah semi permanen di Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara ludes terbakar pada Jumat siang. Petugas membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk memadamkan api. Jumat malam, sejumlah titik api kebakaran masih menyala di pemukiman padat penduduk di RT 17 RW 04 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara. Petugas masih berjibaku menjangkau titik api karena lokasi yang sempit serta kurangnya sumber air. Setelah 12 jam, api berhasil dikuasai dengan bantuan 30 unit mobil pemadam. Akibatnya, 3.200 jiwa terdampak yang terdiri dari 800 kepala keluarga terpaksa mengungsi di sejumlah tenda masih 3 balai RW setempat. Korban kebakaran tidak bisa berbuat banyak menyelamatkan harta benda. Bahkan mereka tidak menyangka musibah ini datang di saat hari raya. Ya hancur udah habis semuanya. Ada yang bisa diselamatkan, barang-barang berharga gitu? Ya barang-barang ketinggalan, kulkas, motor semua kebakar. Yang bisa diselamatkan hanya Cuma ya badan sendiri sama anak sendiri, itu aja. saat ini Mbak memilih ke rumah saudara atau mengungsi di sini atau gimana? Saudara juga sama aja kebakaran semua. Jadi ngungsi aja di sini. Sejak Jumat siang, total ada 485 rumah warga di Penjaringan Jakarta Utara terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, merambat ke rumah lainnya. Kebakaran ini tadi terjadi sekitar habis sholat Jumat ya, kurang lebih jam 12 sampai jam 1. Ini udah tahu kami dapat laporan, ternyata asap juga sudah cukup tinggi, sudah hitam sekali, dan situasi juga perlambatan sudah mulai lumayan banyak. Yang kebakar apa Pak? Yang terbakar ini di sisi belakang saya adalah rumah-rumah ya, rumah-rumah semi permanen, namun sampai ke lari ke sebelah utara itu ada tumpukan sampah atau barang-barang bekas yang lumayan tinggi. Jadi kita ada 2 penyerangan di sisi selatan dan sisi utara. Sejumlah warga pun berusaha membantu petugas memadamkan api. Sementara warga lainnya berusaha menyelamatkan harta benda mengingat api cepat menyebar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah warga dan menyebar ke bangunan lainnya.
Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, jemaah haji dari berbagai negara berjalan kaki memenuhi jalan untuk kembali ke tenda mereka di Mina, Arab Saudi usai melempar jumroh. Ritual lempar jumroh memasuki hari kedua dan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut. Pemirsa, saat ini saya berada di atas jembatan di daerah Mina, di mana ribuan jamaah haji baru pulang dari Jamarat. Bisa kita lihat di bawah saya, para jamaah haji berduyun-duyun kembali dari Jamarat setelah melempar jumroh, dan mereka kembali ke tenda mereka masing-masing melintasi jembatan di bawah saya ini. Jemaah haji dari berbagai negara kembali ke tenda mereka di Mina, Mekah, Arab Saudi, usai melaksanakan ritual lempar jumroh hari kedua di Jamarat. Jemaah mengalir di jalanan karena banyak jemaah yang berjalan kaki akibat keterbatasan bus. Meski cuaca panas dan lelah, para jemaah tetap semangat melangkah. Tak lupa membawa bekal air minum, kipas, dan payung. Petugas juga terus berjaga di sepanjang jalur, membantu mengatur arus jemaah dan memastikan keselamatan mereka. Layanan kesehatan disiagakan untuk mengantisipasi jemaah yang kelelahan atau dehidrasi. Adapun lempar jumroh merupakan bagian dari wajib haji yang dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Lempar jumroh merupakan simbol perlawanan terhadap setan yang dulu pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari Mina, Arab Saudi, Armidian iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bagi jemaah haji yang sakit, prosesi pelemparan jumroh dapat diwakilkan. Jemaah haji Indonesia juga diimbau untuk mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Hari Tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah yang berlangsung selama 3 hari setelah Idul Adha 10 Dzulhijjah merupakan waktu pelaksanaan melontar jumroh ula, wusta, dan aqobah bagi jemaah seluruh dunia termasuk Indonesia. Ribuan bahkan jutaan jemaah dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati area Jamarat. Namun tingginya suhu di siang hari yang bisa mencapai lebih dari 42 derajat Celcius membuat kondisi kesehatan jemaah menjadi perhatian utama, terutama bagi jemaah haji lansia dan yang memiliki penyakit bawaan diimbau untuk mewakilkan melontar jumrohnya kepada jemaah lain dan hukumnya tetap sah. Ada 2 cara untuk bisa mewakilkan lontar jumroh. Yang pertama, jemaah yang melempar setiap jumroh untuk dirinya sendiri, kemudian untuk orang yang diwakilkan pada tempat yang sama. Yang kedua, jemaah melontar jumroh untuk dirinya sendiri pada ketiga jumroh, lalu kembali melontar pada ketiga jumroh untuk yang diwakilkannya. Sementara bagi jemaah haji Indonesia yang berada di tenda Mina dan akan melaksanakan lontar jumroh di Jamarat lantai 3 diminta mengikuti jalur yang telah ditetapkan oleh petugas. Jemaah yang akan menuju Jamarat lantai 3 wajib melalui terowongan muazim. Usai melontar jumroh, jemaah harus kembali ke tenda Mina dengan mengikuti petunjuk arah menuju Mina melalui terowongan muazim. Petunjuk jalan telah dipasang dengan jelas dan harus diikuti untuk menghindari lupa jalan menuju pemondokan. Pemirsa, pembagian daging kurban di desa Warna Karya, Lewi Liang, Kabupaten dilakukan dengan skema door to door. Hal ini dilakukan agar pembagian daging kurban lebih teratur. Penyembelihan hewan kurban terakhir. Warga Warna Karya, Lewi Liang, Kabupaten Bogor melaksanakan pemotongan hewan kurban, 1 ekor sapi mental dan 6 ekor kambing yang disembelih sejak pukul 7 pagi. Tidak seperti pembagian daging kurban lainnya, kali ini pembagian dilakukan dengan sistem door to door atau datang ke rumah.
Panitia menyatakan daging kurban akan diberikan kepada 300 mustahik kurban dan uniknya pembagian kurban ini tidak menggunakan kupon namun diantar langsung. Di tahun ini 6 ekor kambing domba dan 1 ekor sapi diperuntukkan untuk warga sekitar kurang lebih 300 penerima daging kurban. Insya Allah bisa bermanfaat karena di daerah sini memang kurban juga tahun ini agak berkurang. Momen Idul Adha tidak hanya mendatangkan rezeki bagi para penjual hewan kurban, namun para pengepul kulit hewan kurban musiman di kawasan Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur juga kebagian rezeki. Kulit kambing dan sapi kurban akan dijual ke pabrik untuk diolah kembali. Inilah suasana pengepul kulit hewan kurban di Jalan Nyamplungan, kawasan Sunan Ampel, Surabaya. Terus didatangin oleh orang yang menjual kulit hewan kurban. Untuk kulit kambing dihargai Rp30.000 per lembar, sedangkan kulit sapi dihargai Rp5.000 per kilogramnya. Kulit hewan kurban tersebut nantinya akan disetor ke pabrik di daerah Pasuruan, Jawa Timur untuk diproses menjadi barang yang bernilai jual tinggi, seperti jaket, sepatu, ikat pinggang, dan sendal. Per kilonya kita masih belum tahu, Mas. Kalau yang kemarin untuk per lembarnya dapat 160 lembar. Kalau untuk hari ini masih belum karena kan pulang habis maghrib baru ketahuan dapat berapa rekapannya. Biasanya buka kayak gini sampai H+ berapa? Biasanya cuma pas hari H aja. Kebetulan ini kan hari Jumat kemarin, jadi satu sama Jumat, hari Jumat ya Jumatan, jadinya waktunya lebih pendek. Namun, ia mengaku penerimaan kulit kurban tahun ini menurun dibanding Lebaran Idul Adha tahun 2024 kemarin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial seorang petugas jagal atau panitia hewan kurban meninggal dunia saat menyembelih hewan kurban di Bogor, Jawa Barat. Sang ustadz sempat dilarikan ke klinik terdekat, namun saat diperiksa korban sudah meninggal dunia. Detik-detik petugas penyembelih hewan kurban bernama Ustadz Idam Holid meninggal dunia saat melakukan penyembelihan hewan kurban milik warga di Bogor, Jawa Barat hingga viral di media sosial. Ustadz Idam Holid adalah sosok yang baik, periang, tegas, serta taat beribadah. Beliau juga mewariskan tata cara ilmu penyembelihan hewan kurban ke anak dan keluarga besarnya sesuai dengan syariat Islam. Idam Holid juga salah satu pendiri majelis taklim di wilayahnya. Tidak ada firasat bahwa dirinya akan wafat pada hari besar umat Islam. Ketika sedang penyembelihan, ditarikan ketika golok orang tua saya itu pas, tapi udah selesai pemotongan itu, ya orang tua saya nggak kuat, akhirnya jatuh sesuai dengan video yang ada kayak gitu. Tapi dalam segi kesehatan kita pastikan dalam keadaan sehat. Menurut keluarga, Ustadz Idam Holid tidak memiliki riwayat jantung, bahkan tidak sakit sebelumnya. Ustadz Idam sempat dilarikan ke klinik terdekat oleh pihak keluarganya. Namun pihak klinik mengatakan sang Ustadz sudah meninggal dunia. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, libur panjang akhir pekannya bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha dimanfaatkan warga untuk berlibur. Salah satunya di Eco Park di Taman Impian Jaya Ancol. Ruang terbuka hijau dengan keanekaragaman hayati. Di hari ketiga momen libur panjang Idul Adha, kawasan Eco Park Ancol, Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi wisata. Sejak Minggu pagi, pemirsa, ratusan wisatawan dari berbagai daerah di Jabodetabek mengunjungi Eco Park untuk menghabiskan masa libur. Di Eco Park, pengunjung bisa menikmati sejuknya udara Jakarta sembari menyaksikan aneka satwa yang disediakan. Selain kawasan wisata Eco Park, Taman Marga Satwa Ragunan juga masih jadi tujuan favorit warga untuk berlibur. Diprediksi belasan ribu warga akan mengunjungi kebun binatang yang dikenal dengan tiket yang murah meriah ini. Jumlah pengunjung pada momen libur panjang kali ini mengalami peningkatan jika dibandingkan akhir pekan normal. Para pengunjung pun dapat membeli tiket secara online ataupun beli langsung di lokasi.
Ya pemirsa, untuk informasi terkini libur panjang akhir pekan, kita akan bergabung dengan rekan kami Galuh Pandu di Eco Park Ancol dan rekan kami Indra Setiabudi di Taman Marga Satwa Ragunan. Namun terlebih dahulu kita akan ke Indra pemirsa di Taman Marga Satwa Ragunan. Ya Indra, apakah sudah mulai ramai di Ragunan Kebun Binatang pagi ini? Ya baik, selamat pagi Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi terkini di momen libur panjang Idul Adha sekaligus cuti bersama, yang mana Taman Marga Satwa Ragunan ini terpantau sangat ramai sekali Pram dan juga pemirsa. Memang tercatat pada pukul 9 tadi pagi saja Pram ini sudah mencapai di angka 8.000 lebih, di mana ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan memang para masyarakat itu sudah berada di sini sejak tadi pagi untuk melakukan kegiatan berwisata bersama keluarga, dan juga ada juga selain berwisata melihat berbagai macam binatang ataupun yang berada di Marga Satwa Ragunan ini, masyarakat juga bisa berolahraga Pram dan juga pemirsa, dikarenakan memang cuaca yang sangat mendukung sekali dan sejuk sekali dan pohon yang rimbun, sehingga masyarakat bisa berolahraga, menikmati berlari dari pagi hingga bersepeda. Dan Anda bisa saksikan Pram dan juga pemirsa, di sini juga menjadi tempat wisata favorit selama di Ragunan. Ini ada penangkaran gajah, penangkaran beruang, dan ini juga sudah ada saya belakang di penangkaran daripada burung ini Pram. Anda bisa saksikan anak-anak semua sudah berada sejak tadi pagi untuk melihat secara langsung berbagai macam marga satwa yang berada di kawasan di Ragunan ini dan membawa sanak keluarga. Dan kita untuk mengetahui Pram dan juga pemirsa, kita akan cari salah satu para pengunjung apa saja sih keseruan dan kenapa selalu memilih Ragunan menjadi tempat wisata favorit di momen libur panjang. Selamat pagi Kak. Kak, boleh tahu namanya siapa Kak? Feby. Oh, Kak Feby ini bersama siapa di sini? Bersama keluarga. Oke. Kak Feby, kenapa nih di momen libur panjang memilih untuk berlibur wisata di Ragunan ini? Kenapa Kak? Karena harganya terjangkau ya, murah. Terus banyak hewan-hewan juga. Kebetulan anak suka hewan jadinya. Jadi sekalian ngajarin edukasi aja ke anak soal hewan. Oke Kak, tadi udah melihat apa saja di selama di Ragunan ini Kak? Baru gajah, jerapah, terus sama rusa. Sama ini, burung. Oke, berarti setiap tahunnya ini sering kesini ya Kak ya? Iya. Dari mana Kak? Boleh tahu? Dari Lewiliang, Keracak Lewiliang, Bogor. Oke, terima kasih Kak Feby atas informasinya. Ya begitu Pram dan juga pemirsa, memang tempat wisata Ragunan ini menjadi destinasi wisata favorit dikarenakan memang harga yang sangat terjangkau Pram, dan juga akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat khusus Jabotabek. Dan bagi Anda yang ingin menikmati keseruan ataupun keindahan di Ragunan, Marga Satwa Ragunan ini, Anda hanya membayar Rp4.000 saja, dan juga Anda bisa menikmati seluruh fasilitas ataupun juga menikmati berbagai macam hewan-hewan yang berada di penangkaran di Ragunan ini. Dan dipastikan kami menghimbau bagi masyarakat, dipastikan selama Anda berada di Ragunan ini, dipastikan tetap menjaga kebersihan dan dipastikan dipantau sekali anak-anak Anda selama berada di kawasan ini, di kawasan Ragunan ini, guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami tunggu Pram berlibur bersama kami di Ragunan. Kembali ke Anda studio. Baik, dari Indra Setiabudi di Ragunan, pemirsa, kita bergeser sebentar ke Eco Park Ancol. Ada rekan kami Galuh Pandu di sana. Nah, Galuh, kalau di Ragunan ramai sekali pagi ini di sana. Bagaimana di Eco Park, Galuh? Ya, Pram dan pemirsa, kalau di Ragunan ramai sama seperti di Eco Park, tepatnya di Fauna Land, Taman Impian Jaya Ancol. Di sini juga sudah ramai sejak pagi, pukul 9 dibuka dan sudah banyak masyarakat yang mengantri untuk masuk ke sini. Bedanya kalau di Ragunan juga melihat satwa, di sini juga melihat satwa, tapi satwa langka, satwa unik yang ada di kawasan Indonesia Timur, Papua, Papua Nugini, kawasan Asia dan juga Australia. Nah, salah satunya satwa unik ada di sini di belakang saya menjadi salah satu atraksi yang paling menarik dan dikunjungi banyak orang sejak tadi sudah berlalu lalang. Ada singa putih Afrika. Nah, ini namanya Bakari. Nah, namanya Bakari, dan di sebelahnya coba kita lihat ada yang namanya harimau benggala dari India. Nah, dia suka mondar-mandir seperti ini. Tadi juga banyak masyarakat yang berkumpul di sini untuk melihat bagaimana satwa yang tidak biasa mereka lihat di alam-alam Indonesia. Nah, saya akan tunjukkan tadi begitu banyak masyarakat yang berkumpul di sini, tapi mereka sudah mulai berkeliling karena di sini masyarakat dan pengunjung bisa berinteraksi secara langsung dengan hewan-hewan yang ada di sini, termasuk memberi makan, kemudian juga berfoto bersama dengan para hewan, tapi dalam posisi yang aman. Coba kita akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Ini adalah keluarga yang sepertinya tadi sangat menikmati berbagai macam atraksi-atraksi hewan-hewan yang ada di sini. Halo, selamat pagi. Boleh berbincang sebentar. Dengan siapa di sini? Oh, dengan Vivin. Ibu Vivin. Ibu Vivin,
Kenapa memilih tempat ini sih untuk berlibur? Oh, soalnya dekat rumah kita, terus anak-anak suka lihat binatang. Iya. Tapi gimana tadi sudah melihat apa saja di sini? Oh, ada singa, ada harimau, terus ada unta ya tadi situ. Iya. Terus rencananya mau lihat apa lagi nih di sini? Anak-anak sih mau lihat kuda nanti. Iya, mau ponirat ya di sana ada. Ada kuda poni. Ini juga bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan. Apakah nanti anak-anak akan diajak berinteraksi juga? Mungkin, lihat dulu nanti. Oke, baik Ibu Puyi, terima kasih banyak atas kesempatannya berbincang. Selamat berlibur. Dan itu tadi Ciweng, kita akan melihat lebih dekat. Ini dia salah satu hewan yang menjadi atraksi dan banyak sekali satwa-satwa langka, dan di sini dihadirkan dengan nuansa Papua. Ada begitu banyak pengunjung di sini. Anda juga dapat berkunjung ke sini setiap hari mulai dari pukul 9 hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, dan dapat diakses melalui ancol.com, dan juga Anda bisa dikenai tarif Rp90.000 pada hari akhir pekan. Kembali ke Anda, Pram. Baik, Galuh Pandu melaporkan langsung dari Eco Park Ancol, dan tadi sebelumnya ada rekan kami Indra Setiabudi langsung dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali sambil tipis-tipis liburan di sana. Ya, sementara itu pemirsa, ribuan pengunjung memadati kawasan wisata Kebun Binatang Bandung di momen libur panjang Idul Adha. Untuk menghibur wisatawan, pengelola Kebun Binatang Bandung pun menyiapkan sejumlah hiburan. Di momen libur panjang Idul Adha, kepadatan pengunjung terlihat di kawasan Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo yang berada di kawasan Jalan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain melihat aneka jenis satwa koleksi Kebun Binatang Bandung, di momen liburan kali ini, pihak pengelola menggelar acara Animal Show di mana pengunjung bisa menyaksikan kepiawaian satwa. Tidak hanya itu, mereka juga bisa bersuah foto bersama satwa lucu yang tentunya aman dengan dampingi petugas. Pihak pengelola Kebun Binatang Bandung menargetkan 1.500 pengunjung setiap harinya, mengingat animo pengunjung yang sangat tinggi sejak hari kemarin. Ya, ada peningkatan daripada hari-hari biasa. Kalau biasanya mungkin sekitar 500 hingga 600 pengunjung. Untuk libur, hari libur seperti hari ini, bisa 2 kali lipatnya. Tapi kita belum tahu persisnya ya. Sore biasanya kami ada rekapitulasi. Rata-rata seperti itu, 2 kali dari hari biasa. Kunjungan wisatawan ke Kebun Binatang Bandung diprediksi akan terus bertambah selama momen libur panjang kali ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Demonstran kecewa terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Awalnya massa akan menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Massa juga sempat membentangkan spanduk dan pamflet untuk menyoroti adanya kerusakan di Raja Ampat akibat tambang nikel. Di saat yang sama, Bahlil terbang menuju ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, meninjau tambang nikel yang sempat disorot dunia internasional karena isu kerusakan lingkungan. Usai meninjau, Bahlil menyatakan akan mengevaluasi tambang secara menyeluruh, namun keputusan final baru akan diambil setelah kajian teknis selesai. Nanti kita evaluasi ya, kita evaluasi total, baru kemudian kita membuat keputusan ya. Sekarang kan penghentian sementara kan terjadi. Nanti kita lihat kan ada pasti menteri juga LHK dari lingkungan. Keberadaan tambang nikel di Pulau Gak ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan dan mengganggu pariwisata di Raja Ampat. Peninjauan ini juga merupakan satu bentuk perhatian langsung negara atau pemerintah dalam rangka melihat langsung informasi atau temuan-temuan yang dilaporkan oleh Greenpeace terkait dengan dugaan kerusakan lingkungan di Raja Ampat yang merupakan daerah pariwisata dunia. Dari Pulau Gak, Raja Ampat, Chandri Suripati, iNews melaporkan. Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier punya harta hampir 1 triliun rupiah. Nilai harta Deddy terungkap setelah ia menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN ke KPK.
Selebritas sekaligus staf khusus Menteri Pertahanan bidang komunikasi sosial dan publik, Deddy Corbuzier, melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Pertanggal 8 Mei 2025, di laman laporan harta kekayaan penyelenggara negara KPK, harta Deddy yang tertulis dengan nama Deddy Cahyadi mencapai hampir 1 triliun rupiah. Harta fantastis Deddy ini dalam berbagai bentuk, mulai dari 19 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Banten, dan Medan, Sumatera Utara. Adapun harta kekayaan Deddy Corbuzier tercatat dengan total 953 miliar 21.579.571 rupiah. Yakni dengan rincian tanah dan bangunan senilai 66 miliar 599.664.431 rupiah, alat transportasi dan mesin 2 miliar 195 juta rupiah, dan harta bergerak lainnya 496 miliar 152 juta 7.876 rupiah. Kemudian surat berharga senilai 386 miliar 130 juta 385.400 rupiah dan kas 21 miliar 677 juta 713.754 rupiah. Deddy Corbuzier dikenal sebagai presenter, YouTuber, mentalis, dan aktor. Sejak 11 Februari 2025, Deddy diangkat menjadi staf khusus Menteri Pertahanan. Pada 2022, Deddy juga mendapat pangkat Letnan Kolonel tituler dari Prabowo Subianto saat Prabowo masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan.